Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf Ustazah mengganggu waktunya. Jadi pada kesempatan kali ini Ulun ingin mengajak kalian sebagai pimpinan sekolah mengenai dilema etika Ustazah. Bisa Ulun mulai Ustazah? Siap. Ini pertanyaan pertama Ustazah. Selama ini bagaimana Ustazah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebelumnya kami ucapkan terima kasih setelah diberi kesempatan untuk berbagi terkait dilema etika yang terjadi di sekolah kita. Jadi selama ini cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral itu yang pertama pastinya menyesuaikan dengan peraturan-peraturan sekolah yang sudah kita sosialisasikan ke anak-anak maupun ke orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi juga terkait kasus yang terjadi, apakah kasus tersebut itu prioritas atau itu bisa ditangani di waktu yang lain. Terus yang ketiga, mengidentifikasi dampak dari kasus tersebut, apakah kasus tersebut berdampak besar bagi sekolah kita atau masih kita pertimbangkan untuk yang pastinya dampak yang buruk dan dampak baik dan buruknya itu pasti kita identifikasi juga terkait kasus-kasus ini. Terima kasih Ustazah. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ustazah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jika ada dua kasus yang keduanya sama-sama benar, itu yang paling yang kita utamakan itu adalah dampaknya. Pertama, dampaknya bagi sekolah kita. Terus yang kedua, dampaknya bagi yang bersangkutan, maksudnya bagi yang pihak-pihak yang terkait, terutama yang jadi korban atau jadi pelaku. Itu yang utama dulu yang kita perhatikan, seperti itu. Dan selanjutnya Ustazah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ustazah lakukan selama ini? Terkait penanganan kasus, terutama terkait penanganan kasus, langkah-langkah yang biasa kita lakukan, yang pertama sosialisasi terkait peraturan sekolah ini kepada warga sekolah, terutama kepada orang tua dan siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, jika peraturan itu, jadi kan kasus terjadi itu karena pelanggaran terhadap suatu peraturan. Nah, tentunya peraturan yang sudah kita sosialisasikan juga beriringan dengan konsekuensi yang mereka dapatkan. Kalau melakukan melanggar peraturan ini, konsekuensinya apa? Itu sudah disosialisasikan di awal. Nah, jika itu terjadi, kita harus komitmen dengan yang sudah disampaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, langkah yang ketiga pastinya memanggil pihak-pihak yang terlibat. Yang dalam hal ini biasanya terlibat itu pertama wali kelas, yang kedua BK, yang ketiga kalau ada saksi itu pastinya. Terus yang keempat, kalau itu perlu melibatkan orang tua supaya lebih maksimal dalam penanganan ini, kita libatkan juga orang tua dari misalkan dari siswa, misalkan keterlibatan dua pihak, berarti kedua orang tua kita panggil, lalu kita ambil keputusan gitu. Jadi komitmen keputusan dengan melakukan komitmen dari pihak kita. Terima kasih Ustazah. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ustazah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk keefektifan dalam pengambilan keputusan ini, tadi yang pertama insya Allah berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, sosialisasi dengan peraturan itu sangat efektif, karena dengan kita sosialisasi, pihak yang nantinya terlibat dari kasus tersebut tidak ada bahan untuk tidak ada bahan untuk pembelaan, karena ini sudah kita sosialisasikan. Yang pertama. Yang kedua,
kita maksimalkan pihak yang terlibat, wali kelas, guru BK, Pakasis kan biasanya sama saksi. Terus yang keempat, pastinya pengumpulan data dari pihak yang terlibat. Tadi kita mengumpulkan data dari data-data dan bukti-bukti yang ada sehingga kita bisa mengambil keputusan dari kasus yang terjadi. Nah, dari keputusan yang sudah diambil pastinya komitmen juga menguatkan kita sehingga tidak mengulangi dari kasus yang sudah terjadi. Oke, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya dalam kasus tersebut kalau misalkan kita melibatkan orang tua dan orang tua tidak kooperatif gitu, dan orang tua tidak kooperatif malah membela anak-anaknya gitu, malah membela anak-anaknya, itu salah satu tantangan yang walaupun kita punya data, misalkan kita kan salah satunya juga yang keefektifan di kita dalam mengambil keputusan, kalau kita membuat kronologis kejadian itu efektif banget kalau misalkan ada orang tua yang tidak kooperatif. Nah, kalau misalkan kita sudah ada datanya, kronologisnya kita buat, selama ini orang tua ada berkutik lagi sih sebenarnya dari kita pengambilan keputusan. Cuman kita harus siap juga, ada kadang-kadang satu atau dua orang tua itu yang tidak menerima dari data kita karena untuk membela anaknya. Kalau orang tua tidak kooperatif itu sulit untuk pengambilan keputusan dan mereka lebih membela anaknya gitu. Cuma kita kalau dari kita yang nyata dari kita dulu kronologis lengkap, data dan bukti yang lengkap, insya Allah sudah jadi pembelaan kita. Sekalipun orang tuanya ibaratnya pembelaan diri terhadap anaknya itu insya Allah kan ada terlalu anu juga sih, ada yang terlalu membuat dampak untuk pengambilan keputusan yang lebih lama lagi selama kita kronologis. Cuman kalau misalkan orang tuanya tidak kooperatif itu kadang-kadang menambah waktu lagi kita untuk bernegosiasi. Harus ketemu lagi besok, karena belum selesai. Nah, selanjutnya Ustazah, apakah Ustazah memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Ustazah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ustazah jalankan? Kita melihat kasusnya juga. Kalau kasusnya berkelahi, tentunya harus kita selesaikan di tempat kelelahan ya, supaya dendam itu tidak terjadi di hari berikutnya. Itu kasusnya. Kalau misalkan berkelahi, atau kalau misalkan kasusnya itu berkelahi, kita selesaikan di tempat, kita panggil pihak yang menjadi pelaku, menjadi korban sampai menjadi saksi. Kita selesaikan dulu kita selesaikan dulu masalah dari perkelahian tersebut. Nah, itu jika sudah selesai, mungkin di waktu berikutnya kita jadwalkan. Tentunya kan yang kalau berkelahi ini kita harus bahasanya konsekuensi tetap harus kita jalankan gitu. Yang nyata yang kalau kejadiannya itu kayak berkelahi, kita selesaikan dulu masalahnya. Jika sudah selesai, dan hari itu harus selesai gitu, kedua belah pihak harus misalkan bermaafan dan sebagainya. Nah, hari berikutnya baru kita jadwalkan misalkan kenapa jadi terjadi ini, kenapa jadi perkara ini terjadi, siapa pelakunya, siapa yang jadi korban. Habis kita kumpulkan lagi data-datanya, misalkan ada CCTV, alhamdulillah kan kelihatan. Kalau misalkan CCTV menambahi lagi, misalkan kalau ada saksi, itu terjadwal mengumpulkan para saksi, mengumpulkan data. Itu jadwal biasanya pertemuan pertama, ibaratnya urutannya kita buat kronologis dengan cara mengumpulkan para saksi, pelaku, dan korban gitu. Yang pertama itu terjadwal. Terus langkah yang kedua memanggil orang tua misalkan. Langkah yang ketiga membuat komitmen. Jadwal yang ketiga membuat komitmen. Dan dari keputusan baru komitmen, misalnya keputusan dulu, dari keputusan baru komitmen supaya tidak terulang kembali. Selanjutnya Ustazah,
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ustazah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang nyata faktor-faktor yang mempermudah itu prosedur kita terkait peraturan. Nah, prosedur kita terkait peraturan yang bisa mempermudah kita tadi, yang pertama kita sosialisasikan. Itu kalau kita sudah prosedur itu, sistem itu sudah kita buat dari awal, itu sangat mempermudah. Jadi tidak ada lagi alasan orang tua atau siswa membelah dalam hal peraturan kita, itu sangat mempermudah. Terus yang kedua, catatan anak siswa itu sangat mempermudah dari data wali kelas gitu. Terus yang ketiga, wali kelas dan BK yang ibaratnya yang terlibat langsung di masalah tersebut, itu sangat mempermudah dari misalnya intensitas dari walas sama BK dalam hal penanganan kasus ini, itu sangat mempermudah kita. Apalagi misalkan juga walas, BK, terus Wakasis juga mengawal dalam kasus ini, itu juga salah satu untuk mempermudah kita. Dan salah satu prosedurnya juga kronologis. Kalau di yayasan itu kronologis ini sangat penting bagi kita dalam hal penanganan kasus. Jadi kalau perangkatnya tadi kita kalau caranya sosialisasi, kalau perangkatnya kronologis, kalau pihaknya walas dan BK, itu sangat mempermudah di kita dalam hal pengambilan keputusan. Selanjutnya saya yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ustazah petik dari pengalaman Ustazah mengambil keputusan dilema etika? Pastinya yang bisa kita ambil pelajaran itu, yang pertama, bagaimana caranya supaya kasus tersebut tidak terulang kembali, gitu kan. Jadi kita punya trik lagi, kalau punya cara lagi sekira ini sudah ada kasus terjadi nih, bagaimana selanjutnya ini supaya tidak terjadi lagi untuk anak-anak yang lain. Yang pertama. Yang kedua, memberi pengalaman kita terkait menghadapi orang tua. Karena ternyata latar belakang orang tua yang berbeda itu tanggapan atau respon orang tua juga berbeda. Jadi misalkan orang tuanya dia itu bekerja di bidang misalkan di bidang pendidikan misalkan, itu nyaman kita mengambil keputusannya gitu. Tapi kalau misalkan dan mereka paham, oh ini prosedurnya seperti ini, oh caranya kayak gini gitu. Tapi kalau misalkan orang tuanya misalkan dia backgroundnya bukan background pendidikan atau bukan background instansi, itu biasanya lebih anarkis dalam menghadapi kita sendiri. Bahkan pernah anarkisnya sampai kayak gini, anarkisnya tuh viralkan Ustazah yang ini gitu. Itu jadi bahan, jadi bahan pembelajaran bagi kami di manajemen, bahwa orang tua ini beda-beda nih beda-beda responnya. Jadi kita harus menghadapi orang tua, harus paham background dari orang tua, paham sebenarnya sebelum menghadapi orang tua kita harus tahu dulu background orang tuanya dari wali kelas. Ini background orang tuanya kayak ini ya, berarti kita harus siapa? Ini background orang tuanya kayak ini, biasanya orang tuanya kayak ini, oh berarti kayak ini. Ini orang tuanya misalkan kayak gini, berarti kalau gimana kita nih harusnya berlama. Dan terkadang orang tua tuh ya menyalahkan sekolah tuh sering dia maksudnya. Yang tadi sampai memviralkan, sampai mahamuk gitu, sampai di zaman dulu awal-awal ada orang tua yang mahamuk sampai yang hendak memviralkan oknum guru nih kayak gini, sampai hendak menangani kasusnya sidin langsung, hendak menghadapi gurunya gitu. Karena ini ustaznya ya udah hendak ini gitu. Mana tahu orangnya mana yang mana anak polonnya gitu. Coba kayak kan temennya belum bunda gitu nanti dulu gitu. Sempat juga kalau sempat maksudnya itu sempat sini menyambat ukuhan sekolah preman wah gitu. Kulit sawati saja. Setelah sini maaf bu. Ya seperti itu terus sini kalau menyambat di sekolah preman gitu. Itu kan paham aja Bang Sidin mungkin emosi saja. Di closingnya Sidin ada Jepang bepada belum tamu kan suami istri pas itu datang
kalau minta maaf sedih aja dunia ini emosi sedih aja karena ini saja ini bunda aja kami paham cuman jujur dia menyambut sekolah kami preman itu berasa benar berasa ditampar kami gitu padahal aku mengajak orang gimana tapi dia minta maaf sih. Nah itu respon orang tua itu kita harus pahami dari biasanya waras yang lebih tahu waras yang lebih tahu ini misalkan ada kasus kayak gini anaknya pernah kayak gini itu biasanya orang tuanya kayak gini kadang-kadang ada yang orang tuanya sampai ibaratnya masalah itu di share di grup gitu kayak gitu kalau saja lah tapi orang tua ini ada juga yang orang tua ini insya Allah orang tua yang mengajar jadi itu memberikan pengalaman bagi kita dalam menghadapi orang tua itu harus yang pertama ya kita harus tenang dulu pasti yang apalagi di Wakasi kan biasanya di sini ya kemana satu bulan kita ya pertama tenang tuh pertama kok dulu pusat aja tidak tersulut emosi karena kalau tersulut emosi ya pasti berlawan gitu sedangkan orang tua semakin kita lawani dia juga semakin juga gitu ya kalau orang tua tuh kan merasa sama orang tua itu kalau kita pertama terima kasih bunda ini segera kita tindak lanjuti dua jawaban itu aja insya Allah kan ada yang aman tapi semakin kita menjawab setelah saya panjang semakin panjang kisahnya insya Allah semakin banyak kasus yang kita tangani semakin memberi pengalaman kita dalam hal kita menghadapi orang tua menghadapi anak-anak dan kita lebih mencari hikmahnya supaya kayak apa nih kedepannya kasus ini tidak terjadi lagi atau minimalisir ini tidak terjadi lagi pasti ada hikmahnya kalau sudah setiap kasus ini walaupun saat itu kita pusing sakit kepala tapi setelahnya pasti ada hikmahnya ya nyata kalau ke anak-anak tuh biasanya yang menyampaikan Bu Hanpian sebenarnya kalau misalkan ketahuan misalkan pacaran misalnya kalau ketahuan misalkan yang negatif itu sebenarnya yang bisa kita ambil pelajaran ini tidak terulang lagi setelahnya karena kalau misalkan terulang lagi itu biasanya kalau kada ketahuan bisa terulang lagi. Terima kasih banyak Ustazah atas pengalamannya berbagi tentang dilema etika kasus-kasus yang sedang dihadapi. Mungkin itu saja wawancara hari ini Ustazah. Terima kasih banyak atas waktu Pian. Mohon maaf belum mengganggu waktunya Ustazah. Akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan lancar. Assalamualaikum Ustaz Hadi. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf mengganggu waktunya Ustaz. Jadi di sini Ulun Fitri Aulia, calon guru penggerak angkatan 11 Ustaz. Nah, jadi pada kali ini Ulun ada tugas demonstrasi kontekstual. Jadi mewawancarai pimpinan sekolah Ustaz. Oh, iya. Nah, jadi tentang dilema etika. Bisa mulai Ustaz? Oke, silakan. Ya. Iya Ustaz. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ustadz dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ustadz? Baik, biasanya secara sederhana dimaknai dilema etika ini adalah hal-hal yang terkait kita itu berada di dalam suatu kondisi antara yang seharusnya dengan sudut pandang lain yang cenderung sifatnya subjektif. Misalnya ya, ada siswa mungkin bermasalah di depan melakukan pelanggaran, kita tidak enak untuk menindak, misalnya karena sangat dekat dengan orang tuanya atau orang tuanya teman akrab kita, seperti itu. Dan itu mungkin contoh kasus yang dilema etika. Artinya kalau kita melihat di sini penyelesaiannya itu salah satunya juga dicampuri oleh hal-hal sifatnya subjektif, maka itu bisa terjadi masuk dalam kategori dilema etika. Oke, berarti sudah teridentifikasi Ustaz ya untuk kasus.
Selanjutnya Ustadz, selama ini bagaimana Ustadz menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Ustadz? Yang pertama tentu kita akan fokus kepada pelanggaran atau masalah yang terjadi seperti apa. Ya tentu kalau dilihat dari dua sisi, pastilah itu kan ada hal yang sifatnya ini benar, dari sini juga tidak bisa dikatakan salah seperti itu. Tetapi kita akan fokus melihat dulu titik utama masalahnya di mana, pelanggaran yang terjadi itu di mana. Ya, misalnya ada siswa yang memukul temannya karena dia menyelamatkan kawan yang lain gitu kan, atau mungkin sedang membela teman lalu dia memukul temannya. Ya membela teman itu kan betul saja, cuman dan itu bisa jadi argumen bahwa dalam rangka membela teman gitu kan, tetapi pelanggarannya adalah dia memukul kawan. Itu kan dilema etika. Jadi kita fokus kepada dia memukul teman seperti itu, bukan kepada apa yang mendorong dia. Karena kalau kembali ke mendorong mungkin akan ada banyak perdebatan atau apa, tetapi kalau kita fokus kepada pelanggaran yang terjadi, ini biasanya lebih memudahkan kita. Jadi fokus kepada pelanggarannya Ustadz ya. Ya. Kemudian Ustadz, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ustadz lakukan selama ini? Ya, jadi kita setiap ada masalah, ada kasus atau kejadian, maka yang kita lakukan adalah mengumpulkan bukti, memanggil para saksi baik yang terlibat ataupun yang melihat, dan menyusun kronologi berdasarkan bukti dan saksi-saksi. Kemudian Ustadz, hal-hal apa saja yang selama ini Ustadz anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya tentu yang paling efektif itu adalah ketika kita mempunyai kronologi yang berbasis data. Dari semua yang kita panggil itu kan biasa akan ketemu benang merah. Dari semua yang melihat dan terlibat itu biasa akan menyampaikan kronologi sesuai versi masing-masing. Tetapi di situ ada benang merah yang bisa kita ambil. Nah itulah yang menurut saya paling efektif. Artinya keputusan yang diambil sudah berbasis data. Potensi keliru ada, tetapi meskipun misalnya keliru, setidaknya keputusan itu sudah diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan real, bukan asumsi-asumsi. Dari kedua belah pihak Ustadz ya, dari Ya, korban betul. maupun dari yang Ya, dari melakukannya. yang terlibat ya. Iya. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya Ustadz, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah yang jadi tantangan itu adalah ya pasti kita ada rasa, kan dilema etika ini biasanya kita diombang-ambingkan antara melakukan kebijakan atau rasa kasihan, rasa sungkan dan lain-lain. Nah lalu kemudian untuk bisa mengatasi itu ya tadi permintaannya, bisa mengatasi itu, maka sekali lagi memang selama kita fokus kepada pelanggaran atau masalah yang terjadi, maka rasa tidak nyaman ini bisa saja kita kesampingkan. Karena tadi berbasis data Ya, ya, kita berbasis berdasarkan fakta. data, berdasarkan peraturan juga. Ya udah kita fokus ke sana saja. Selanjutnya Ustadz, apakah memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ustadz langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ustadz jalankan? Prinsipnya segala masalah atau temuan itu harus diselesaikan segaranya, setuntas-tuntas. Saatnya
tidak ada jadwal tertentu. Mungkin ada yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat, ada juga yang diselesaikan dalam waktu agak lama. Ya tergantung kondisi kasus dan juga seperti apa data-data pendukung yang ada di lapangan. Tetapi intinya tidak ada penjadwalan. Yang penting udah ada temuan di kejadian langsung kita tangani, langsung kita lakukan tindakan. Nah, tinggal cepat atau lambatnya itu kan tergantung masing-masing kasus. Seperti itu. Nah, Ustaz, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ustadz dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, itu tentu kita melibatkan minimal manajemen dan juga orang tua. Kita diskusikan seperti apakah duduk perkara kasus ini, bagaimana apakah kasus ini juga pernah ditemukan sebelumnya, kalau ada seperti apa penanganannya. Kemudian bagaimana kita memilih dampak paling minim dari keputusan akhir yang diambil kepada ya yang pelaku ataupun mungkin orang yang juga terlibat di dalamnya. Dan itu akan bisa kita lakukan kalau kita di sini melibatkan teman-teman di wakil kepala sekolah, guru BK dan wali kelas di dalam proses pengambilan keputusan. Ada keputusan yang bisa diambil cepat, ada juga yang memang kita perlu diskusikan. Dan ini memang peran tim itu menurut saya sangat-sangat penting di dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ustadz petik dari pengalaman Ustadz mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama pelajarannya adalah satu, fokus saja kepada titik masalah atau pelanggaran yang terjadi. Kemudian keputusan itu diambil berdasarkan data. Dan terakhir memang penting untuk melibatkan tim ya, di dalam menyelesaikan masalah. Jadi ada 3 Ustadz ya yang dapat diambil dari dilema etika ini. Jadi mungkin itu aja Ustadz wawancara untuk hari ini. Terima kasih banyak Ustadz Hadi atas waktunya. Jadi akhirnya setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.